Masjid Raya Al-Masyun atau Masjid Raya Medan merupakan masjid peninggalan sejarah warisan Sultan Delhi. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan digunakan pertama kali pada tahun 1909. Desain bangunan masjid ini dibuat oleh arsitek asal Belanda. Kubahnya terlihat pipi dan dihiasi bulan sabit di atasnya. Selain itu, bentuk pintu dan jendelanya melengkung, memperlihatkan nuansa mur yang khas. Mur adalah sebutan gaya arsitektur asal Spanyol ketika berkembang di bawah pengaruh Islam. Interiornya pun dipenuhi dengan dekorasi. Lampu gantungnya didatangkan langsung dari Prancis dan lantainya terbuat dari marmer Italia. Masjid ini dibangun sebagai masjid kerajaan, sehingga bangunannya tampak megah layaknya istana. Di dekat pintu masuk pria terdapat Al-Quran yang berusia ratusan tahun, dan di belakang masjid terdapat makam Sultan Delhi. Walaupun berusia lebih dari 100 tahun, kabarnya masjid ini belum pernah direnovasi dan hanya dilakukan penambahan sarana penunjang. Keindahan dan keunikan inilah yang membuat Masjid Raya Al-Masyun sebagai tempat wisata religi bagi para turis domestik maupun luar negeri. Monumen Bandung Lautan Api merupakan monumen yang menjadi markah tanah Bandung. Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api, di mana terjadi pembumi hangusan Bandung Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Toha. Sehingga monumen ini terletak di Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Monumen ini menjadi pusat perhatian setiap tanggal 23 Maret untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Monumen Bandung Lautan Api ini memiliki tinggi sebesar 45 meter disertai dengan 9 sisi. Monumen berdesain patung berbentuk kobaran api menyala di atasnya terkait erat dengan sejarah kronologi Bandung Lautan Api yang mencerminkan pengorbanan serta perjuangan rakyat Bandung melawan Belanda di tahun 1946. Di bawah tugu ini terdapat tulisan lirik lagu Halo Halo Bandung yang menggambarkan semangat perjuangan rakyat kota Bandung untuk merebut kembali kotanya dari tangan Belanda pada tahun 1946. Tugu Pahlawan. Monumen ini didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Bapak Insinyur Soekarno. Tugu Pahlawan berdiri dengan ketinggian 41,15 meter. Monumen ini menjadi saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya. Di halaman monumen terdapat patung tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Bapak Soekarno-Hatta, Gubernur Suryo, dan Dul Arnowo. Di sini juga terdapat mobil pribadi peninggalan Bung Tomo. Mobil ini memiliki merek Opel Kapitan buatan Jerman pada tahun 1956. Di bawah Monumen Tugu Pahlawan juga terdapat Museum 10 November. Saat pertama kali masuk, kita disambut dengan ukiran besar yang menggambarkan bagaimana kondisi saat perperangan yang terjadi di Surabaya. Lalu, juga ada nama-nama pahlawan yang gugur dalam perperangan dan juga pahlawan yang tak dikenal. Lalu, kita disuguhkan lagi dengan penggambaran perang 10 November 1945. Selanjutnya, terdapat cuplikan pidato Bung Tomo saat itu. Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Museum ini juga menyimpan beberapa barang peninggalan perang 10 November 1945 seperti medkit, mesin tik kuno,
dan juga kamera kuno. Selain perlengkapan, museum ini juga menyimpan senjata-senjata peninggalan perang. Terdapat senjata-senjata Laskar Rakyat Indonesia dan juga senjata-senjata laras panjang yang dirampas dari tentara Inggris oleh rakyat Surabaya. Terdapat juga barang-barang antik yang ada di masa penjajahan itu, seperti korek, botol minum, kompas, helm, dan juga granat. Dan juga terdapat surat ultimatum yang dikirimkan oleh tentara Inggris yang berisikan tentang perintah tentara Inggris yang memaksa rakyat Surabaya untuk menyerah. Lalu ada penjelasan tentang pembentukan KNI yang ada di Surabaya. Pembentukan KNI dilaksanakan di Gedung Nasional Indonesia pada tanggal 25 hingga 27 Agustus 1945 di Jalan Bubutan Surabaya dan memilih Diola Arnawo sebagai ketuanya. Begitulah perjalanan kami di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. Terima kasih. Monumen Kapal Selam atau Umon Castle adalah monumen kapal selam terbesar di kawasan Asia yang dibangun di sisi sungai Kalimas, Surabaya. Monumen ini dibangun dengan ide para sesepuh kapal selam dari Angkatan Laut. Monumen Kapal Selam KRI Pasopati 410 adalah monumen pada skala penuh, bukan replika. Kapal selam ini adalah satu dari armada Divisi Timur. Konstruksi monumen ini dimulai pada bulan Juli 1995. Pertama ditandai oleh Gubernur Jawa Timur Bapak Basuki Sudirman yang melakukan peletakan batu pertama untuk fondasi. Pada saat yang sama, KRI Pasopati 410 telah diiris menjadi 16 bagian di PT PAL Indonesia. Kemudian bagian per bagian diciptakan kembali dan diletakkan di atas fondasi monumen. Umon Castle resmi dibuka pada 15 Juli 1998 dan telah beroperasi sebagai salah satu objek wisata di Surabaya. Konsep utama dari Umon Castle adalah untuk membuat kawasan wisata baru di Jawa Timur sebagai warisan nilai sejarah yang mencerminkan Indonesia sebagai negara maritim, untuk menjaga aman dan bertindak sebagai objek konservasi sebagai kenangan yang didedikasikan untuk seorang pejuang pemberani yang berjuang gigih. Lokasinya yang strategis di kota Surabaya, mudah bagi pengunjung untuk berwisata bersama keluarga maupun teman ke Monumen Kapal Selam. Dapat mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai sejarah kapal selam KRI Pasopati 410 yang dulu pernah ikut terlibat dalam operasi pembebasan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda kala itu. Monumen Kapal Selam KRI Pasopati 410 ini memiliki fasilitas pendukung seperti videorama, musik live, kolam renang untuk anak-anak dan rekreasi air di Sungai Kalimas. Di dalam kompleks juga berdiri panggung besar untuk acara tertentu. Videorama menyajikan film sinematik dan dilengkapi sistem suara stereo yang akan membawa imajinasi Anda menyatu dengan film mengenai kapal selam KRI Pasopati 410 di saat menjalankan tugasnya.